Ini luar biasa terus terang. Saya diminta tugas sama Pak Hari untuk menyampaikan, seperti yang tadi disampaikan juga sama Pak Yusak, menyikapi long COVID dan varian virus baru tentunya yang masuk ke Indonesia dan bagaimana peran produk-produk Greenwood. Ini harus jadi kesempatan Bapak, Ibu, teman-teman semua. Dunia farmasi dengan adanya COVID-19 itu mohon maaf ya naik. Nah, saya betul-betul punya tugas yang besar sekali di sisi yang non-farmasi. Jadi Greenwood juga salah satunya. Ini harus nilainya tinggi sekali karena ini adalah waktu yang paling tepat sekali untuk menyampaikan produk-produk Greenwood di masa COVID-19. Kita sudah bergeser dari Maret ke Maret, sekarang sudah masuk di bulan Juni. Jadi otomatis sudah bukan hal yang baru kita berbicara. Tapi sangat istimewa, teman-teman semua. Saya akan coba menyampaikan dan mudah-mudahan sebentar saya akan supaya lebih jelas. Ini akan lebih jelas kalau menyampaikan seperti ini. Wajah saya sudah terlihat sebentar, tapi sekarang saya akan konsentrasi ke materinya. Bapak, Ibu, teman-teman semua, namanya adalah COVID-19, Coronavirus Disease 2019. Tapi nyatanya sampai 2021 kita masih pandemi COVID-19 tidak berakhir. Ini harus jadi catatan. Jadi mungkin tidak akan berakhir. Karena apa? Karena virus akan tetap ada, mutasi akan berjalan. Tapi yang menjadi pegangan kita sekarang slide berikut. Ini harus disiasati betul-betul. Bapak, Ibu, selama kita sebagai manusia, tolong menjadi catatan ini, selama kita menjadi manusia, ini adalah kita, ya, human cell, berarti manusia. Dan manusia ini dikaruniai Tuhan yang Maha Besar, yang tentunya tidak perlu ada perdebatan lagi, itu dititipkan yang namanya reseptor. Namanya adalah ACE2. Jadi ini bukan salah, bukan tidak sengaja, bukan asal-asalan. Menitipkan reseptor ke dalam tubuh semua manusia. Ini tolong menjadi catatan. Sehingga virus apapun yang ada di dalam dunia, termasuk varian baru, tolong menjadi catatan, maka akan ditangkap oleh reseptor ini, ACE2. Ini karena kita bicara COVID-19, maka yang tertulis adalah SARS-CoV-2. Tapi any kind of the virus itu akan ditangkap oleh manusia karena manusia mempunyai reseptor. Tolong menjadi catatan. Jadi sebagai manusia itu tidak bisa lepas dengan virus. Bagaimana dengan demam berdarah, bagaimana dengan hepatitis, bagaimana dengan human papillomavirus, bagaimana dengan HIV, semua sebetulnya adalah bisa ditangkap oleh reseptor yang ada dalam tubuh orang itu. Sehingga kenapa harus ada 3M, kenapa harus ada 5M, kenapa harus social distance, kenapa harus physical distance, ini mohon menjadi catatan. Kita mempunyai reseptor. Sehingga meskipun sudah divaksin, sekali lagi ya, kita masih bicara human, kita masih bicara manusia. Meskipun sudah divaksin 2 kali, tapi orang tersebut masih bentuknya sebagai manusia, bukan jadi Robocop, bukan jadi besi, jangan berharap kebal. Tolong sampaikan buat teman-teman yang tidak ikut pada acara sekarang. Karena manusia mempunyai reseptor. Jadi meskipun sudah divaksin, tapi reseptor ini tidak gugur, tidak hilang. Itu satu hal yang paling penting sekali kita sebagai manusia. Terinfeksi atau tidak terinfeksi, divaksin atau tidak divaksin, kita tidak berubah bentuk sebagai manusia. Nah, ini adalah ilustrasi yang menarik. Ketika SARS-CoV-2 masuk dalam tubuh kita atau tubuh seseorang, maka reseptor inilah yang meniru. Ketika masuk ke dalam tubuh kita, baik melalui apapun, melalui mata kita, melalui hidung kita, melalui mulut kita, semua. Pintu masuknya banyak. Makanya kenapa kita selalu disarankan dengan masker, karena mulut, hidung, mata. Selalu ya, meskipun maskernya cuma 2, hidung dan mulut, tapi ingat, mata juga bisa terinfeksi karena adanya reseptor ACE2. Nah, ketika masuk dalam tubuh kita, maka dia akan melakukan replikasi. Dan ketika terjadi replikasi, itu tidak mungkin infeksinya hanya di saluran pernafasan. Karena sudah replikasi, sudah memperbanyak diri, dia akan berjalan-jalan dalam tubuh kita.
Dan ACE2 reseptor itu ada di seluruh tubuh kita. Ini gambarannya. Ketika sarkop masuk, saluran pencernaan, tapi semuanya akan melibatkan. Tapi Tuhan Maha Adil. Sekali lagi Tuhan Maha Adil. Ada lawannya. Ya, ada lawannya. Kalau ACE2 ini kita seolah-olah menyesal, tapi ternyata Tuhan memberikan angiotensin 19, angiotensin 17. Ini untuk menetralisir, ini untuk mengimbangi ACE2 yang ada, sehingga virus yang masuk juga akan bisa dinetralisir, bisa diselesaikan oleh tubuh. Mohon tidak ada kaget ke sana. Nah, bagaimana yang terjadi sebetulnya? Yang terjadi yang menarik adalah bagian atas. SARS-CoV-2 masuk dalam tubuh kita, merusak endotel. Ini yang paling perlu. Kalau endotel yang dirusak oleh SARS-CoV-2, maka seluruh tubuh akan terkena, karena endotel adalah lapisan terdalam dari pembuluh darah kita, baik pembuluh darah vena maupun pembuluh darah di nadi kita, di arteri kita. Jadi otomatis ginjal kita akan kena, jantung kita akan kena, seluruh organ kena, bukan cuma paru-paru. Bukan bicara pneumonia lagi ketika kita berbicara SARS-CoV-2 atau COVID-19. Tolong jadi catatan, bukan hanya pneumonia saja, bukan karena gagal nafas saja ketika orang terinfeksi oleh SARS-CoV-2. Otak kita kena, ya. Paru-paru kita jelas. Seluruh pembuluh darah akan terkena, termasuk liver kita kena, akan terjadi koagulasi, jantung kita kena, ginjal kita kena, pencernaan kita kena. Mungkin teman, Bapak Ibu sekalian sudah mulai dengar sekarang. Dok, saya tidak batuk pilek, tapi saya diare, tapi saya mual. Ini adalah mengenai pencernaan kita. Nah, kalau kita sudah melihat ini, tolong menjadi catatan nih. Berarti produk Greenwood yang berhubungan dengan nervous system, otak, paru-paru, jantung, liver, ginjal, saluran pencernaan, itu kita bisa manfaatkan Bapak Ibu sekalian. Produk apapun yang berhubungan dengan seluruh organ tubuh, dan tentunya Greenwood sudah menyiapkan produk-produk itu. Mudah-mudahan menjadi catatan penting buat kita sama-sama. Catatan kedua, kegemukan. Tolong dilihat sekarang. Ini tidak bisa terlepas, bahkan di sini tertulis betul-betul SARS-CoV-2 reservoir. Jadi ini adalah tempat, atau mohon maaf kalau saya bahasa kasarnya, ini kandangnya SARS-CoV-2. Jadi kalau seorang yang gemuk dengan hipertensi, dengan diabetes, dengan kolesterol LDL yang tinggi, dengan trigliserida yang tinggi, dengan HDL yang rendah, maka ini menjadi betul-betul sekali lagi menjadi reservoir, kandangnya SARS-CoV-2 dan mudah menginfeksi kepada orang lain. Dengan kerusakan di paru-paru, jantung, ginjal, dan seluruh endotel, seluruh pembuluh kita karena adanya inflamasi di seluruh tubuh kita. Nah, saya tadi bicara mengenai endotel, saya tidak akan singgung lagi, pasti akan mengenai seluruh pembuluh darah kita, akan mengenai seluruh badan kita. Ya, kalau kita bicara pneumonia, semua sudah dengar. Gambarannya sedemikian rupa, orang terkena infeksi pneumonia. Sudah dengar juga adanya pleural effusion, sampai nanah itu berkandang di sini, di kantongnya paru-paru. Sekali lagi, di kantongnya paru-paru di sini. Jadi ketika terjadi memberat sampai terjadi lama sekali pneumonia sampai abses, maka akan terjadi pleural effusion, nanah ada di sana dan perlu dikeluarkan secara operasi. Bagaimana dengan otak kita? Sama. SARS-CoV-2 tidak akan lepas, pasti akan masuk ke dalam otak kita. Demikian juga dengan baby, demikian juga dengan janin. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, saya meresepkan pasien COVID itu bukan 100-200 orang. Mohon menjadi catatan. Dan salah satunya adalah 5 orang dengan kehamilan. Jadi betul-betul kita harus mewaspadai apa yang namanya infeksi COVID-19. Kita sudah ada lockdown, kita sudah ada physical distancing, atau semua kegiatan PSBB kita, penyekatan dan lain sebagainya. Ini merupakan trauma. Jadi otomatis otak kita akan kena. Kita akan menjadi psikosis, kita akan menjadi obsesi kompulsi, kita bahkan yang tadinya tidak terjadi serangan lagi, orang yang epilepsi akan terjadi. Demikian juga dengan Alzheimer disease, pasti akan makin parah lagi, makin parah lagi. Nah, yang menarik adalah, saya tidak ingin menjelaskan detail gambar di sini. Yang menarik adalah apa yang dikatakan sebagai badai sitokin. Ini adalah badai sitokin. Kita harus waspadai di sini karena ketika terjadi infeksi, maka yang terjadi dalam tubuh kita terjadi inflamasi di seluruh organ kita, di seluruh tubuh kita.
Bukan bicara di paru-paru, tapi di jantung kena, di pembuluh darah kena, jadi seluruhnya akan mengenai. Termasuk adalah mikrovaskulernya. Mengalami disfungsi adalah, mohon maaf, dengan adanya badai sitokin, orang-orang dengan penyakit penyerta, maka akan lebih cepat untuk terjadinya perburukan. Lebih sulit untuk membangkitkan pemulihan. Tolong menjadi catatkan badai sitokin. Tadi saya sudah singgung organ kita akan terkena, berarti jantung akan terkena. Saya tidak akan jelasin lebih detail. Liver kita akan terkena. Ini sama kerusakan karena apa yang terjadi dengan infeksi COVID-19 karena mengandung hal yang sama di dalamnya. Jadi seluruh organ akan terkena. Demikian juga dengan ginjal. Tolong dilihat gambarannya di sini jelas banget. Ginjal juga ada infeksi karena di sini ada ACE reseptor. Jadi ginjal bisa tiba-tiba menjadi akut ginjal, kemudian terjadi cuci darah dan kemudian sulit untuk bangkit. Tolong kalimatnya diralat lagi, sulit untuk sembuh. Demikian juga dengan pencernaan, diare dan lain sebagainya. Ini akan terjadi karena di dalam pencernaan kita juga ada ACE2 inhibitor. Ini juga sama hal yang berbeda gambarnya tapi mengenai pencernaan. Nah, yang terakhir, tadi saya sudah menyinggung mengenai endotel. Yang terakhir adalah berita mengenai dedimer. Ini kalimat yang mulai didengungkan, dedimer. Apa itu dedimer? Dedimer itu adalah produk sampingan dari fibrin. Jadi kalau tubuh kita memproduksi fibrin, maka hasilnya salah satunya adalah dedimer. Dan ini bahayanya luar biasa. Saya akan menggambarkan ke sini. Ini adalah endotel yang saya cerita rusak oleh karena SARS-CoV-2 atau terjadi kerusakan. Ini harus rapi, yang bagian atas ini rapi tentunya ya, sel-selnya rapi, tapi yang bagian kedua ini mulai ada bolong satu. Maka yang dilakukan oleh tubuh kita adalah platelet atau trombosit berkumpul di sini. Untuk apa platelet ini berkumpul? Untuk menambal kebocoran sel dari. Tapi ketika platelet ini muncul, maka dia perlu penguat, perlu semennya, maka muncullah fibrin. Atau diproduksilah fibrin. Ketika diproduksi fibrin, ini makin oke, tapi kemudian ada degradation produknya, ada produk sampingnya, yaitu dedimer. Ini bukan hal yang aneh dalam perjalanan kerusakan endotel. Persoalannya adalah ketika terjadi infeksi COVID-19, kerusakan endotel banyak sekali. Sehingga angka dedimer akan sangat tinggi sekali. Kalau angkanya di bawah 500 nanogram per mililiter, kita aman. Tapi kalau sudah ke bawah angkanya, maka ceritanya sangat riskan sekali. Dedimer bagaikan cendol di dalam air darah kita. Cendol ini ketika masuk dalam paru-paru, maka akan terjadi tromboemboli, sehingga terjadi gagal nafas. Ketika masuk di jantung kita, maka akan terjadi serangan jantung. Ketika terjadi di otak kita, maka akan terjadi stroke. Ini bicara dedimer. Nah, lepas dari infeksi COVID-19, kita dihadirkan oleh vaksin. Tapi ternyata vaksin tidak sederhana. Saya tidak bercerita di sini karena untuk pembuatan vaksin tidak sederhana. Ini juga saya tidak akan ceritakan. Banyak sekali program yang sudah dilakukan. Tapi yang menarik adalah antara divaksin dan tidak divaksin. Ya, kita lihat produk vaksin banyak, efektivitasnya juga semua sudah dengar semua, ada yang 60 sekian persen, ada 95%. Tapi yang menarik di sini, kita divaksin yang pertama atau hari pertama, ini adalah initial, kemudian yang kedua. Ini sama dengan antara divaksin dengan infeksi sama nih. Ya. Ini adalah vaksin kedua. Nah, pertanyaannya, terjadi respon imun atau tidak? Ini yang menjadi catatan. Timbul nggak antibodi yang kita perlukan untuk melawan COVID-19 atau untuk melawan virus yang lain? Nah, ini lebih gambarnya menarik. Ini adalah pertama kita vaksin, ini adalah kedua, bisa 14, bisa 28 hari. Tapi kemudian pertanyaannya, terbentuk tidak IgG dan IgM untuk spesifik COVID-19? Bapak Ibu, bagi orang yang sudah divaksin, tolong sekarang periksa IgG dan IgM-nya. Tolong periksa antibodinya, ada tidak, berhasil atau tidak. Ini perjalanan pembuatan vaksin, saya kira tidak usah bercerita. Ini juga sama, sampai terjadinya diagnosa, kenapa harus didiagnosa vaksin dan sebagainya, kita sudah paham, hampir semua kita sudah memahami bagaimana COVID-19
Nah, ini yang dulu kita pernah lihat, yaitu rapid test. Dulu kalau kita mendapatkan rapid test yang reaktif, yaitu ada IgG dan IgM-nya, baik satu maupun dua, maka kita ketakutan. Seolah-olah kita langsung positif COVID. Padahal ini hanya rapid test antibody, ya, bukan antigen swab, bukan PCR swab. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah divaksin, mohon dilihat sekarang. Jangan mau yang negatif ini. Ya, sekali lagi jangan mau tidak ada IgG dan tidak ada IgM-nya kalau sudah divaksin. Tapi harusnya adalah ini. Mengandung IgG, mengandung IgM dalam tubuh kita, maka kita bisa dalam kondisi yang siap melawan COVID-19 atau melawan infeksi virus yang lain. Karena ternyata tubuh kita ketika divaksin berhasil memproduksi antibodi. Tubuh kita sehat, tubuh kita mumpuni untuk melawan virus yang lain. Ini sama, saya kira tidak perlu dilanjutkan lagi karena sama bagaimana vaksin, bagaimana infeksi. Nah, yang menarik di sini, kalau seseorang itu kena COVID-19, sebetulnya hanya di sini. Tolong ya, hanya isolasi mandiri, hanya istirahat ini dalam hitungan kalender 1-3 minggu atau 1-2 minggu. Kalau oke kita bicara isolasi mandiri 14 hari, saya setuju. Ini loh judulnya. Hanya kita beristirahat di sini, konsumsi produk Greenwood. Setelah itu cek apakah antibodinya muncul. Tolong menjadi inspirasi buat kita. Yang betul adalah isolasi mandiri, bukan masuk rumah sakit. Sekali lagi, bukan masuk rumah sakit. Kecuali betul-betul parah, lain cerita. Tapi kalau kita sadar sekarang dengan isolasi mandiri, kemudian kita mengkonsumsi produk, apa yang ada produknya sekarang di kita, produk Greenwood, konsumsi, saya selalu megang Watersound. Kenapa? Karena sebetulnya yang ditunggu adalah antibodi. 7 hari, 14 hari, 21 hari, ditunggu adalah antibodinya. Kalau antibodi itu muncul, kita back to normal. Nggak ada apa-apa dengan infeksi virus. Nah, catatan berikutnya bagaimana kalau orang itu divaksin? Maka ketika orang divaksin sama dengan diinfected loh. Itu aktif sengaja diinfeksi dengan antigen atau bagian virus yang divaksinkan atau yang dibuat vaksin. Maka kita harusnya istirahat juga sama nih. Istirahat 1-3 minggu, 7 hari, 14 hari, 21 hari, sampai terbentuk antibodi. Cek antibodinya. Apakah IgG-nya ada, apakah IgG-nya ada. Maka itu keberhasilan daripada vaksin. Nah, sekarang yang terakhir long COVID. Sekarang kita sudah masuk di bulan Juni. Pandemik masih belum cerita, belum ada akhirnya, belum ada. Malah sekarang tambah naik lagi. Belum selesai dengan COVID-19, belum kita bicara COVID-19 long COVID-nya, kita sudah dihadapkan dengan varian baru. Ya, lemas, sakit kepala, sakit dada, semuanya masih terasa aneh di dalam otot kita, malah terasa depresi, ini juga hilang penciuman masih dirasakan, napas masih berat, adanya palpitasi atau jantung berdebar, diare ini yang saya katakan, sakit perut, bahkan tiba-tiba saja demam, kemudian ada kemerahan di kulit kita. Ini bicara infeksi SARS-CoV-2 dengan long COVID. Padahal sudah negatif. Sudah melakukan isolasi mandiri di 14 hari. Diperiksa lagi sudah negatif, tapi ini masih terasa. Ini mulai bicara long COVID. Jadi long COVID akan mengenai seluruh organ kita karena ACE di seluruh organ kita. Jadi kardiovaskuler akan kena, pernapasan sudah jangan ceritakan, kulit kita akan kena, saraf kita akan kena, semua. Bahkan psikis kita. Sekali lagi penekanan, bahkan psikis kita. Jadi ini betul-betul menjadi harus kita bahan perhatiannya. Ya, setahun kita berakhir ya, baik secara fisik maupun secara psikis kita mengalami gangguan. Tenaga kesehatan di dalamnya. Tenaga kesehatan saja yang sudah protokolnya sudah bukan 3M, 5M lagi. Ini pun tetap menjadi bagian dari cerita kita. Bagian dari korban. Jadi kita, masyarakat umum, pasti ada di dalamnya. Ini adalah COVID. Jadi seperti yang tadi, secara kardiopulmonari atau jantung dan paru-paru, maka nafas masih tetap berat.
masih ada sakit dada. Semua nih, ketika dilakukan general apapun, maka ini masih didapatkan. Dan ini adalah kesempatan buat Greenwood. Sekali lagi, kesempatan buat produk-produk Greenwood. Karena ini pasti akan dirasakan sama sekali. Tidak ada 4-8 minggu masih tidak terasa. 2-3 bulan masih terasa. Dan masih ada inflamasi, masih ada peradangan, bahkan peradangan di otak, bahkan peradangan di jantung kita atau di jantung seseorang yang terkena infeksi. Ini data real, 60%, 72%, bahkan masuk ke ICU, 78% mengalami kardiak, mengalami gangguan di jantung. Ini berlanjut, prolong COVID. Sekali lagi, sakit kepala, hilang pandangan, pendengaran, rasa, kemudian penciuman, kadang-kadang disertai dengan baal-baal, bahkan gerak yang terganggu, memori, tremor, pola pikir yang berbeda, irritatif, marah-marah. Ini terjadi karena long COVID. Sekali lagi, terjadi karena long COVID. Nah, persoalannya adalah posisi kita ada di mana? Posisi kita punya sistem yang lemah atau punya imun kuat. Nah, ini cerita yang berbeda. Kalau kita lemah, mungkin sama nih, karena usia, karena memang kemudian mudah sekali terinfeksi, atau karena seseorang itu banyak minum obat dan lain sebagainya. Ini akan mudah sekali terinfeksi oleh COVID-19. Nah, bagaimana dengan yang kuat? Jangan kaget. Kalau layar berikut akan memberikan penerangan lagi. Bagi orang yang kuat saja nggak ada masalah, tapi bagi orang yang sangat kuat, ini yang jadi persoalan sekarang. Yang sangat kuat itu apa? Imun sistemnya adalah autoimun. Kalau orang mengalami autoimun berarti sistem imunitasnya itu sangat kuat sekali. Bahkan sistem yang ada dalam tubuh saja diserang. Persendian diserang, jantung diserang, tiroid diserang, rambut diserang, kulit diserang. Ini karena too strong. Nah, ketika terjadi infeksi COVID-19, maka kerusakan sel akan sangat dahsyat sekali. Maka kerusakan dari organ itu juga akan sangat dahsyat sekali. Sehingga sulit sekali karena akan terjadi suatu gangguan pernapasan yang buruk sekali, demikian juga dengan seluruh tubuhnya. Sistemiknya juga mengalami yang luar biasa. Jadi ini adalah perbandingan antara orang autoimun dengan yang cukup baik, tapi tidak lemah. Demikian juga dengan orang yang sakit berat. Maka saya ingat lagi adanya badai sitokin. Sulit sekali untuk bangkit. Sekali lagi, sulit sekali untuk bangkit. Nah, apa pesan sekarang yang kita harus bicarakan? Yang harus kita bicarakan adalah kita tidak akan berakhir dengan COVID-19. Ini sudah mulai ada cerita sekarang. Ada varian. Di UK, di South Africa mulai muncul sekarang varian. Di India sudah ada sekian varian. Ya. Kenapa varian itu muncul? Karena ada mutasi. Ada perubahan dari coronavirus. Dan yang paling harus kita pikirkan baik-baik adalah ini. Garis inilah. Makin terbuka, makin variannya baru, makin mudah sekali mengalami infeksi. Karena pintu masuknya akan banyak sekali. Di sini 1 pintu masuk, di sini 2 pintu masuk, di sini 3 pintu masuk. Mohon maaf, hari ini kita dapat berita dari Kemenkes, sudah mulai terdeteksi 65 varian baru. Indonesia. Jadi sampel diambil, diperiksa di laboratorium tertentu yang bisa mumpuni untuk bisa memeriksa. Ternyata sudah terdeteksi ada 65 varian baru yang sudah masuk ke Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari mulai infeksi virus, vaksin, dan juga sekarang varian baru, apa sebetulnya yang harus kita pikirkan sekarang? Ini adalah varian baru. Demikian mudahnya untuk terjadi mutasi virus. Nah, apa yang harus kita pikirkan? Kita tidak boleh sakit. Sekali lagi, kita tidak boleh terkena infeksi. Kalaupun kita divaksin, antibodi kita muncul. Jadi urusan pandemi COVID-19 bukan urusan orang lain, bukan urusan Satgas COVID-19. Bukan dokter, bukan urusan rumah sakit, bukan urusan obat. Urusan dengan pandemik adalah urusan kita. Urusan sakit adalah urusan kita. Ini tayangkan. Ini adalah riset jelas-jelas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ketika kita menyerahkan ke kementerian, dokter, rumah sakit dan sebagainya, ternyata hipertensi saja tidak sembuh. Ya.
Ternyata stroke saja tidak sembuh, malah meningkat. Penyakit ginjal kronis tidak sembuh, cuci darah malah tambah banyak. Diabetes tambah banyak, dari 6,9, bayangkan sekarang 6,9 meningkat menjadi 10,9. Bagaimana dengan kanker? Meningkat. Kanker laki-laki 0,7, kanker wanita 2,9. Wanita 4 kali lipatnya. Berlanjut terus loh ini sampai 2018. Berarti nanti setelah 2018, 5 tahun kemudian, 2023, maka akan berlangsung angka yang sama. Bahkan penyakit sendi. Umur 15, 25 tahun, 35 sudah terkena. Kegemukan, ini ingat ya, kegemukan adalah reservoir loh. Kandangnya COVID-19 kalau seseorang gemuk terinfeksi. Ini pun sama. Bahkan di kegemukan itu adalah banyak sekali penyakit. Dari migrain, tumor, hipertensi, GERD, penyakit sendi, diabetes, hiperkolesterol, fatty liver, semuanya ada di dalam kegemukan. Jadi sekali lagi, apa yang ingin saya sampaikan dalam hal COVID-19, termasuk long COVID dan variannya, seluruh kondisi sakit itu bukan urusan orang lain. Dan Greenwood sengaja menyediakan produk, sengaja melakukan, karena dengan kefarmasian, dengan dokter, ingat ya, dokternya sendiri menjadi korban. Maka kita harus angkat senjata, kita harus angkat Greenwood untuk menjadi pemenang pada periode sekarang. Bagaimana pemanfaatan Watersound? Saya tidak pernah lepas. Pak Hari nanya, dokter Setio mau kemana? Saya selesai Zoom ini saya langsung berangkat ke Jogja. Watersound saya tidak tinggalkan. Semua teman-teman udah pada ngerti semua dari produknya. Demikian juga Blueberry Concentrate. Pemanfaatan kita akan stabil. Kita akan kuat di dalamnya. Radikal bebas tidak akan ada. Jantung pembuluh darah kita akan teratasi. Kalau kita ada hipertensi bisa tertekan. Kalau ada kolesterol, ada stres oksidatif, semua akan teratasi dengan Blueberry Concentrate. Maka kita tinggal memanfaatkan untuk si A, si B, Blueberry Concentrate. Demikian juga dengan Cordyceps. Semua berbicara, bahkan di media, bagaimana Cordyceps dan lain sebagainya. Greenwood telah menyediakan Cordyceps. Menjaga paru-paru, menjaga ginjal. Nah, kalau sudah menjaga paru-paru dan menjaga ginjal, beda dengan organ lain, sama. Karena pasti akan punya dampak, ingat ya, punya dampak yang luar biasa, di samping sebagai antivirus. Ini harus kita pertimbangkan. Bagaimana dengan kolesterol bisa turun karena Cordycapsule, bagaimana trigliserida, bagaimana hipertensi. Tinggal apa istilahnya ya? Kita tinggal memilih, kita tinggal memilah-milah. Kombinasi apa yang terbaik buat si A, kombinasi apa buat yang terbaik buat si B. Demikian juga dengan produk yang lain. Ini saya tidak harus menyampaikan. Ganoderma itu luar biasa. Ya, sekali lagi Ganoderma itu bukan bicara cuma karena kita berbicara mengenai kanker, bukan. Ya, luar biasa, membantu memperbaiki neurastenia. Artinya adalah gangguan saraf sampai terjadi, kalau kita berbicara mengenai numbness atau baal-baal, selesai. Bagaimana dengan bronkitis kronis? Bagaimana dengan asma? Bagaimana dengan alergi? Itu adalah ada di Ganoderma. Dan bahkan bisa melakukan toleransi terhadap kekurangan oksigen atau toleransi hipoksia. Dan ini terjadi pada pasien-pasien dengan COVID-19. Demikian juga dengan kolostrum. Ingat ya, kita sehat. Seorang bayi yang baru lahir sehat. Kenapa? Karena kolostrum. Maka kita tidak perlu ragu lagi sekarang, meskipun kita sudah dewasa, kita harus dengan kolostrum. Kita harus konsumsi kolostrum nutrien kapsul. Kenapa demikian? Karena akan menjaga semuanya, menjaga fisik kita dan lain sebagainya. Kita tidak perlu ada kekhawatiran ke sana. Mudah-mudahan ini juga akan membantu flu-nya, membantu batuknya. Tadi saya sudah bicara pencernaan kita akan kena, bahkan lambungnya juga akan diperbaiki, ususnya juga akan diperbaiki dengan kolostrum. Demikian juga dengan hal-hal yang luar biasa, memperbaiki atau memperkuat hati, mempercepat proses penyembuhan setelah sakit karena kita sedang terinfeksi atau karena seseorang sedang terinfeksi virus COVID-19. Ini adalah kolostrum nutrien
Capsule dari Greenwood. Kemudian ini yang sering dimanfaatkan oleh teman-teman, Chitosan. Ya, nggak usah ragu. Sekali lagi nggak usah ragu. Melawan, mencegah, mengalihkan sel turmo, meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi sangat diperlukan sekali pada kondisi sekarang. Bapak, Ibu, teman-teman, semua tidak punya status mengenai imunitas kita. Apakah imunitas kita rendah atau tidak? Karena kita tidak pernah diperiksa kondisi imun kita. Maka Chitosan, Greenwood akan memberikan kesempatan itu. Kita mempunyai kekebalan. Kita mempunyai atau meningkatkan fungsi kekebalan. Saya masih ingat terus pertanyaan dari Pak Haris. Dokter itu kemana? Saya baru pulang dari Malang, turun ke Probolinggo, balik lagi ke Bogor. Sekarang dokter ada di mana? Saya ada di Bogor. Kapan ke Bandung? Besok ke Bandung lagi. Dan itu semuanya adalah dengan pemeriksaan antigen, PCR, atau genus. Kita harus dalam posisi yang tidak sakit. Kita tidak boleh sakit, itu sekarang urusannya. Dan urusan sakit dan tidak sakit itu adalah urusan kita. Greenwood menyediakan semuanya. Demikian juga dengan spirulina. Semua orang kenal dengan nutrisi yang terbaik, superfood, dan lain sebagainya. Itu diperlukan. Ingat ya, melindungi saluran cerna. COVID-19 berhubungan dengan saluran cerna. Mencegah lambung, COVID-19 mengenai lambung kita. Dan seterusnya, demikian juga ada jantung. Ada diabetes, kita diselesaikan dengan spirulina. Meningkatkan imunitas. Ini hal yang sangat sederhana. Tapi sangat luar biasa ketika kita angkat di pandemi sekarang. Apapun yang produk yang ada di tempat kita, kebetulan ada pasien COVID-19, maka motivasikan untuk mengkonsumsi produk Greenwood, apapun yang kita punya. Dan itu 7 hari, 14 hari, tugas kita, tugas Greenwood, tugas produk-produk Greenwood adalah merubah, sekali lagi, merubah dari pemeriksaan positif menjadi negatif. Dan itu harus ada jaminan dari kita. Menjadi negatif setelah mengkonsumsi produk-produk dari. Bagaimana dengan deep sea fish oil? Sama, ya. Ini akan membantu tubuh mengurangi pengelompokan platelet. Ingat ya, terjadi kerusakan endotel, maka platelet akan menjadi tersumbat di sana. Meskipun itu adalah normal. Tapi kalau terjadi pengelompokan platelet terus-terusan, maka flak akan menjadi tinggi. Ini tugasnya deep sea fish oil dari Greenwood. Demikian juga dengan trombosisnya. Demikian juga dengan yang lain. Diabetes akan terselesaikan. Ya, sumbatan pembuluh darah hanya bisa diselesaikan dengan dari luar. Ingat, dari luar artinya adalah pasang ring atau deep sea fish oil. Teman-teman pasti punya pengalaman bagus dengan produk deep sea fish oil ini. Demikian juga dengan Hepasur karena mengenai hati. Melindungi dan menstabilkan hati. Semua nih. Ini luar biasa. Meningkatkan sekresi empedu berarti menormalkan semua fungsi, menstabilkan membran sel hati seperti yang tadi saya gambarkan. Demikian juga dengan lambung. Meskipun sederhana, ini seolah-olah hanya untuk orang yang sakit mah, tidak. Pada saat kondisi sekarang pandemik, maka gastric health, Greenwood juga mempunyai peran. Karena akan membantu betul-betul proses pencernaan, membantu betul-betul fungsi lambung. Nah, bagaimana dengan slimming kapsul? Nah, saya tidak mau tahu ini. Karena dengan diturunkannya, sekali lagi dengan diturunkannya berat badan seseorang, maka risiko sakit berkurang banyak. Maka imun sistem juga meningkat banyak. Jadi tolong ini juga menjadi, ini harus dikibarkan. Slimming kapsul dari Greenwood harus dikibarkan. Karena akan sangat-sangat membantu orang dengan kondisi kelebihan berat badan dan menjaga stabilitas, optimalisasi menghadapi pandemik dan juga demikian juga dengan varian-varian baru virus yang ada yang sudah masuk ke Indonesia. Glukokapsul orang yang diabetes saya tidak akan bahas. Karena pasti orang diabetes harus, orang hipertensi harus segera disembuhkan, orang kanker harus segera disembuhkan dengan Greenwood, produk-produk Greenwood. Brain care tadi saya sudah cerita, otak kita pun akan terkena. Jadi Ganoderma, Panax, mana ginseng maupun salvia yang terdapat di dalam brain care itu akan bisa bermanfaat bagi orang-orang karena ada gangguan di saluran pusat, tentunya adalah persarapannya. Ya, demikian juga dengan satu produk yang istimewa, Xianxing Kapsul. Karena apa? Karena ada radikuto ginsengnya. Ini akan betul-betul bermanfaat sekali, meningkatkan aliran darah,
mengurangi kekurangan oksigen. Ingat ya, orang sulit bernapas berarti kekurangan oksigen. Mudah-mudahan ini bisa diterima buat teman-teman semua. Demikian juga dengan lecitin, karena ekstrak lecitin, natural lecitinnya dengan ekstrak biji anggur sangat dahsyat sekali untuk perkembangan intelijensi seseorang, untuk membersihkan pembuluh darah, mencegah aterosklerosisnya, mencegah fatty liver seperti yang tadi saya cerita, gangguan liver. Itu yang bisa disampaikan Pak Yusak, Pak Hari, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa diterima. Saya kembalikan ke Pak Yusak dan saya akan stop